Dika, pria dengan penampilan lusuh dan langkah berat, datang ke sebuah dealer motor Kawasaki dengan satu tujuan yang penuh harap. Namun, yang ia terima hanyalah ejekan dan penolakan tajam dari mereka yang seharusnya melayani. Ketika ia kembali ke tempat itu dengan wajah dan sikap yang berbeda, suasana berubah drastis. Tapi rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan di balik perubahan itu? Kisah ini menyimpan pelajaran mendalam tentang nilai diri, penghormatan, dan keadilan yang tak terduga. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Hari itu langit Jakarta tampak kelabu meski matahari bersinar terang. Seolah cuaca pun tak tahu harus memilih antara cerah atau mendung. Suara klakson bersahut-sahutan, menciptakan irama bising yang sudah akrab di telinga warga kota. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan lalu lalang orang, berjalanlah seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan ransel tua yang warnanya telah pudar. Namanya Dika, langkahnya pelan, bukan karena lelah, tapi lebih karena berat oleh pikiran. Setiap langkah seolah membawa beban bertonton, bukan di punggungnya, tapi di dalam dadanya. Baju yang ia kenakan berbau apek, sepatunya hampir copot solnya. Beberapa anak muda yang lewat menoleh dengan jijik, seorang wanita muda bahkan menarik anaknya menjauh. Banyak yang memalingkan wajah saat ia lewat, beberapa bahkan menutup hidung. Tapi Dika terus berjalan, seolah sudah kebal dengan pandangan merendahkan itu. Seolah ia telah berjalan terlalu jauh untuk berhenti, hanya karena rasa malu. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia berhenti di depan sebuah bangunan megah berwarna hitam hijau. Bangunan itu tampak begitu kontras dengan dirinya yang lusuh. Logo Kawasaki terpasang gagah di atasnya, mencolok dan mewah, seperti simbol dunia yang tak pernah mau menerima mereka yang tampak lemah. Di balik kaca showroom, tampak jajaran motor sport dengan desain futuristik yang mengundang decak kagum. Namun hanya satu yang menarik perhatian Dika, Ninja ZX25RR, berkelir hijau mengilap, terlihat seperti kuda besi siap tempur. Dika menarik napas panjang, menguatkan dirinya, lalu melangkah masuk ke dalam dealer. Aroma pendingin ruangan dan karet ban baru langsung menyeruak, membuatnya menyadari betapa tajam perbedaan antara dunia luar dan dunia dalam dealer itu. Kontras sekali dengan bau tubuhnya sendiri, yang kini terasa seperti beban tambahan di tengah lingkungan yang steril dan berkilau. Ia berjalan mendekati motor itu, matanya bersinar, seperti anak kecil melihat mainan impian. Bukan hanya soal keinginan, tapi soal kenangan. Di masa kecilnya, ia dan ayahnya sering menghabiskan waktu menonton balapan motor. Ninja hijau itu adalah simbol dari mimpi lama yang sempat ia kubur. Namun seketika itu juga, suasana berubah. Beberapa pegawai mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka mencibir, sebagian bahkan menahan tawa. Seorang pria berbadan besar dengan seragam satpam mendekat dan berdiri di depannya, menghalangi jalannya. "Mas, ini di dealer motor, bukan tempat minta-minta." Dika mencoba menjawab sopan. "Saya mau lihat motor itu, Ninja ZX." Namun ucapannya terpotong oleh tawa nyaring salah satu saleswoman. "Astaga, dia pikir bisa beli ZX25RR? Harganya ratusan juta, Mas, jangan mimpi deh." Yang lain ikut tertawa. Ada yang terang-terangan menunjuk dan menertawakannya. "Gembel mau beli Ninja, hahaha. Mending balik aja, Mas, jangan bikin malu." Dika hanya diam. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan, hanya kecewa. Tatapannya tidak kosong, justru terlalu penuh. Ia menatap satu persatu wajah mereka, mencoba mencari sedikit empati, tapi yang ia temukan hanyalah ejekan dan arogansi. Ia menoleh kembali ke motor itu. Ingin rasanya disentuh hanya untuk merasakan tekstur impiannya. Tapi tangan satpam sudah siap mendorongnya. "Keluar, Mas, jangan bikin malu tempat ini." Dorongan itu cukup keras untuk membuat Dika mundur beberapa langkah. Ia tak melawan, ia hanya berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Langit kini mulai benar-benar mendung, seperti ikut merasakan kepedihannya. Dika berjalan sendirian di trotoar,
menyusuri jalanan perumahan elit. Di kiri kanannya berdiri rumah-rumah besar, dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pria lusuh ini menyimpan kisah berbeda di balik bajunya yang kumuh. Langkahnya berhenti di depan sebuah rumah megah berdesain modern. Di garasinya terparkir mobil sport 2 pintu dan 2 motor gede. Satu Harley Davidson, satu lagi Ducati Panigale. Rumah ini tidak asing, ini adalah rumah masa kecilnya. Dika berdiri beberapa saat, menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria tua berwajah ramah membuka pintu. Rambutnya putih, tapi tubuhnya masih tegap. Matanya langsung menyipit menatap Dika, bukan karena tak kenal, tapi karena mengenali. Nak, kamu udah pulang. Gimana respon mereka? Dika menunduk, lalu masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu yang luas dan hangat. Aroma kayu manis dari diffuser menyambut dengan kehangatan yang tak ia temukan sejak pagi. Seperti yang Bapak duga, kata Dika pelan. Mereka tertawakan aku, usir aku, satpamnya dorong aku keluar. Pria tua itu, Pak Budi, ayah Dika sekaligus pemilik jaringan dealer mobil dan motor di banyak kota, menarik napas dalam-dalam. Tatapannya kosong, menatap jauh ke dinding seolah melihat dosa yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ya, itulah sifat asli mereka. Ternyata semua ini adalah ujian. Dika memang diminta oleh ayahnya untuk menyamar sebagai gembel, guna menguji bagaimana pegawai-pegawainya memperlakukan orang tanpa tampilan mewah. Jadi kamu yakin sudah cukup? Tanya Pak Budi. Dika mengangguk. Besok aku mau kembali ke sana, Pak, tapi dengan jati diriku yang sebenarnya. Keesokan harinya, dealer itu kembali buka seperti biasa. Para pegawai masih tertawa-tawa, hingga sebuah Lamborghini Huracan warna kuning berhenti di depan pintu. Warnanya mencolok, menyala. Semua sontak berdiri. Seorang pria muda turun, berjas elegan, jam tangan mewah, sepatu kulit licin. Mereka segera menyambut dengan senyum palsu dan semangat buatan. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Dika masuk, tak ada yang mengenali. Kali ini rambutnya disisir rapi, parfum mewah menyertainya. Ia melangkah ke arah motor yang sama, ZX25RR. Seolah waktu berputar, tapi dengan warna yang berbeda. Saya mau lihat motor ini. Salah satu sales segera menghampiri, menjelaskan fitur dan spesifikasi. Yang lain mengambilkan brosur, bahkan menawari kopi. Suasana begitu berbeda, begitu manis, seolah semua luka kemarin tak pernah ada. Sampai akhirnya Dika berkata pelan, "Kemarin saya juga kesini, lihat motor ini." Sales itu terdiam. "Kemarin Pak," Dika menoleh padanya. Matanya tajam, suaranya tetap tenang. "Iya, tapi waktu itu saya tidak berpakaian seperti sekarang. Kalian tertawakan saya, usir saya, satpam kalian dorong saya keluar." Wajah mereka mulai berubah. Sebagian menunduk, sebagian menahan napas. Seperti baru sadar bahwa malaikat yang mereka dorong kemarin kini berdiri sebagai tuan atas nasib mereka. Saat itulah Pak Budi muncul dari belakang. Semua karyawan berdiri kaku, menyapa dengan hormat. Namun Pak Budi tak menyapa balik. Ia berjalan langsung ke arah Dika, lalu berdiri di sampingnya. "Kamu mau yang ini nih, Nak?" Karyawan makin bingung. "Nak," Pak Budi mengangguk, lalu menatap semua pegawai. "Iya, Dika ini anak saya. Saya suruh dia menyamar. Saya ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan orang yang tak kalian kenal. Dan hasilnya memalukan." Salah satu pegawai mencoba membela diri. "Pak, kami tidak tahu. Kami cuma..." "Justru karena kalian tidak tahu, maka kalian dinilai." Pak Budi menunjuk satu persatu pegawai yang terlibat. "Kalian semua yang kemarin menghina, mengusir, dan merendahkan. Mulai hari ini, kalian saya pecat, tanpa surat peringatan. Saya tak butuh orang yang hanya hormat pada uang dan penampilan. HRD akan segera memprosesnya." Suasana dealer hening. Yang tadi tertawa, kini menangis. Yang kemarin menghina, kini berlutut. Namun Dika hanya menatap motor itu. Mimpinya, ia tak membalas dendam. Ia hanya ingin satu hal, menghidupkan mesin itu.
dan membiarkan semua suara hinaan kemarin tenggelam oleh raungan Ninja ZX 25RR yang kini menjadi miliknya. Terima kasih, Pak. Pak Budi menepuk pundaknya. Gunakan ini dengan bijak, Nak. Dan ingat, jangan pernah nilai seseorang dari tampilan luarnya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seseorang yang menyamar dan membalas perlakuan buruk dengan cara yang elegan. Bukan pula hanya soal seorang anak orang kaya yang menyamar demi menguji pegawainya. Cerita ini adalah cermin untuk siapa saja yang pernah menilai orang dari tampilan luar. Yang pernah lupa bahwa nilai seseorang tak terletak pada baju, dompet, atau kendaraan yang ia pakai. Dalam dunia yang semakin materialistik, seringkali kita terlalu cepat menghakimi. Kita diajarkan oleh iklan, media, dan lingkungan bahwa mereka yang berpakaian bagus lebih layak dihormati. Bahwa mereka yang datang dengan mobil mahal lebih pantas disambut hangat. Bahwa status sosial adalah kompas moral. Padahal, sesungguhnya bukan begitu. Orang yang tampak lusuh bukan berarti hina. Orang yang sederhana bukan berarti tak berharga. Justru terkadang, orang-orang seperti mereka lah yang membawa pelajaran paling berharga bagi kita semua. Kisah Dika mengajarkan kita bahwa empati adalah mata uang kemanusiaan yang sesungguhnya. Kita diuji bukan ketika berhadapan dengan orang kaya, berpangkat, atau berpenampilan rapi, melainkan justru ketika dihadapkan pada mereka yang tak bisa memberi apa-apa. Apakah kita tetap bisa bersikap hormat dan manusiawi? Dealer motor dalam cerita itu adalah simbol dari masyarakat kita hari ini, yang mudah menyambut mereka yang tampak kaya, tapi cepat menutup pintu bagi mereka yang tak terlihat layak. Padahal dunia ini bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi tentang siapa yang punya hati lebih lapang. Bayangkan jika setiap pegawai di dealer itu memperlakukan Dika dengan hormat, walau hanya sekadar menyambut dengan senyum atau bertanya dengan sopan. Mungkin nasib mereka tidak akan berakhir tragis, tapi kesombongan dan keyakinan bahwa hanya yang kaya pantas dihargai membutakan mereka. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Penampilan bisa menipu, baju bisa dibeli, tapi karakter dan akhlak itu adalah sesuatu yang tak bisa disewa atau dibentuk instan. Setiap orang berhak untuk dihormati, bukan karena statusnya, tapi karena ia manusia. Hormat bukan milik orang kaya, kebaikan bukan hak eksklusif orang berpendidikan tinggi, dan empati bukan sesuatu yang hanya diberikan kepada yang pantas. Amanah terbesar dari kisah ini adalah tentang tanggung jawab hati. Bahwa kita semua, tanpa terkecuali, sedang diuji setiap hari. Ujian itu tak selalu datang dalam bentuk bencana besar atau masalah pelik. Kadang, ujian itu datang dalam bentuk orang asing yang lusuh, mengetuk pintu kita. Dan saat itulah nurani kita benar-benar diuji. Apakah kita akan membuka pintu atau membantingnya di depan wajah mereka? Kisah ini juga menyiratkan tentang keadilan yang lebih tinggi, keadilan moral. Di dunia ini mungkin tak semua kejahatan dibalas secara langsung, tapi ada kekuatan yang lebih besar, entah itu semesta, Tuhan, atau hati nurani, yang akan memastikan bahwa kebaikan dan keburukan selalu menemukan jalan untuk kembali pada pelakunya. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa orang yang kita temui hari ini. Bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang akan menentukan masa depan kita esok hari. Bisa jadi, orang yang kita usir sekarang adalah orang yang punya kuasa atas nasib kita kelak. Dan bahkan jika mereka bukan siapa-siapa, bukankah itu justru alasan kita untuk bersikap lebih baik? Karena kebaikan yang sejati adalah ketika kita berbuat baik kepada mereka yang tak bisa membalas apa-apa. Jangan tunggu sampai kita tertampar kenyataan untuk belajar menghargai. Belajarlah dari kisah ini dan jadilah manusia yang lebih utuh, yang melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Akhir kata, dalam perjalanan hidup ini kita sering terjebak dalam pandangan sempit yang hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Kita melihat seseorang dari cara berpakaian, kendaraan yang ia naiki, atau tempat tinggalnya tanpa pernah menyelami siapa sebenarnya dia. Namun, kisah Dika mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sekadar tampilan luar. Kalau kita hanya menilai berdasarkan apa yang terlihat, kita membiarkan kebutaan hati menguasai diri.
Kita menutup pintu kesempatan untuk belajar dari orang lain, menutup ruang bagi persaudaraan, dan yang terparah, menutup jalan bagi kebaikan untuk tumbuh. Karena sesungguhnya, kebaikan bukanlah sesuatu yang hanya bisa datang dari orang-orang berpenampilan rapi dan bergelimang harta. Kebaikan justru muncul dari tindakan sederhana, memberikan senyum, memegang tangan, mendengarkan cerita, atau sekadar memberi tempat duduk. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang arti keadilan sejati. Keadilan bukan hanya soal hukum yang tertulis di atas kertas, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa penghinaan, ejekan, dan sikap merendahkan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mencoreng diri kita sendiri. Karena siapapun yang merendahkan orang lain sebenarnya merendahkan kemanusiaannya sendiri. Di balik setiap tindakan buruk, selalu ada konsekuensi yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa di dalam hati. Dunia ini memiliki cara misterius untuk membalas setiap perbuatan, dan kadang balasannya bukan dalam bentuk yang langsung kita lihat, tapi melalui pembelajaran hidup, rasa bersalah, atau kehilangan yang tak ternilai. Mari kita mulai dari diri sendiri, dengan membuka mata dan hati lebih lebar, belajar untuk tidak menghakimi, untuk bersikap sabar, dan memberikan kesempatan pada setiap orang yang kita temui. Sebab, dunia yang penuh dengan empati dan penghargaan akan menjadi tempat yang jauh lebih indah untuk kita tinggali. Kita tidak pernah tahu, mungkin suatu hari kita sendiri yang berada di posisi yang dianggap rendah. Mungkin kita yang membutuhkan tangan hangat dan senyum tulus. Maka dari itu, jadilah pribadi yang tak hanya memandang, tapi juga melihat. Tak hanya mendengar, tapi juga mendengarkan. Tak hanya melewati, tapi juga menyapa. Hidup ini adalah tentang keberanian untuk tetap berbuat baik, meskipun tidak selalu dibalas. Tentang kekuatan untuk menghormati sesama walau mereka tidak terlihat seperti kita. Tentang kemuliaan menjadi manusia yang utuh, yang memancarkan cahaya kemanusiaan di tengah dunia, yang kadang gelap dan keras. Karena sesungguhnya, hormat dan empati adalah harta paling berharga yang bisa kita miliki dan wariskan.